Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Biasanya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Ya, ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak? Apa absennya? Ya. 6A. Ini nilai tugas yang kemarin. Hebat ya, 6A ngumpulin semua ternyata. Tepuk tangan dong. Baiklah, Adi, Adil, Alicia, Arli, Asya, Aulia, Ayu, Tira, Zakia. Kemana nih? Sakit. Ada. Baiklah, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Faisal, coba pimpin doanya di situ saja, tidak usah debat. Yuk, mulai. Suaranya kencang dikit biar kedengaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah dulu lah, masa dilewat. Yuk, ulangi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kesamaan. Sebelum ke sana, seperti biasa ada kebiasaan harusnya dulu ya. Pakai musik nggak usah lah ya. Langsung saja sudah pernah kan? Ya, semuanya baca ya. 1, 2, mulai. Nas'alullah ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Nah, yang tadi Bapak tanyakan, masih ingat ya dengan materi sebelumnya? Nah, kamu lihat di depan tentang apa ini? Ini gambaran yang Bapak dapatkan foto-foto dari internet tentang kurang lebih mungkin kalau samanya persis tidak ada yang tahu. Ini hanya gambaran saja sekilas. Mungkin kira-kira seperti inilah, di mana semua hancur. Nih, berulang. Ini lebih parah, semua benda-benda langit jatuh menghantam bumi termasuk matahari mendekat. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Udah nggak aneh ya. Kalian tadi sudah baca Asmaul Husna kebiasaan. Bapak tanya, Asmaul Husna itu apa sih? Hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Kita belajar Asmaul Husna. Asma itu nama, Husna itu baik atau indah. Jadi kalau digabungkan, iya kamu simpulan sendiri ya. Terus yang kedua, nah hari akhir pasti akan datang. Yang sebelumnya materi kan tentang hari akhir. Yakin dengan hari akhir pasti akan datang? Oke. Kelak saat hari akhir datang, alam semesta beserta isinya akan hancur. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetap kekal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat apa? Al-Baqi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Apa saja?
Nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran dan berdiskusi, kalian dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, menyebutkan jumlah Asmaul Husna, mengartikan 5 nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ada apa aja? Ada As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Lalu menjelaskan cara mengimani kelima nama Asmaul Husna tersebut, memberikan contoh juga, dan melafalkan kelima Asmaul Husna dengan baik dan benar. Nah, diharapkan setelah kalian belajar, kamu bisa mengetahui ini, bisa melafalkan ini, bisa menjelaskan semua yang berhubungan dengan 5 nama Asmaul Husna. Maksudnya gitu. Sebelum Bapak tayangkan video ini, Bapak akan bagi dulu kelompok. Kita hitung sampai 5 saja ya. Mulai dari Dira. Yuk. 1, 3, 4, 5. Ulangi dari 1, 4, 5. Kembali ke 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1. Yang tadi menyebutkan angka 1, coba duduknya pindah ke sini dulu. Yang angka 1 tadi, yo pindah dulu duduknya. Ayo, 1, pindah sana. Yang 2 pindah ke sini, paling ke pinggir. Iya, situ aja dulu. 2 ke sini, 3 ke sini. Iya, 4 sini. Sebentar. Hati-hati kena kabel kena meja saya. Hati-hati. 4 di sini. Firdaus, 2 di sini. Iya, jalan sini nggak boleh. Di sini aja sih jalan. Oh iya, 4. Oke. 5. Cung 5 mana 5? 1, 2, 3. Gini, yang ini kelompok 3 maju ke depan, 5-nya di belakang. Gitu. Ya, coba. Iya. Bawahnya posisinya sini nih, nggak apa-apa. Bawahnya posisinya sini dekatkan dengan kelompoknya. Nah, kalau sudah, Bapak akan bagikan kertas LKPD-nya. Di sana nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan video yang ditayangkan. Kan di sini ada banyak nih, ada 5 orang. Bagi tugas deh, kamu lihat tayangan video 1, video 2, video 3, video 4. Nanti ada yang berhubungan, pertanyaan yang hubungannya dengan video tersebut tulis. Ya. Kelompok 1 ini 2, 3, 4. Satu lagi 5 nih. Ya. Siap, kita mulai. Kita saksikan videonya. Oh ya, saya bawakan sesuatu untuk Simba. Tolong berikan aku kekayaan, Pak, agar segera dapat dulu. Saya capek menjomblo dan jadi pengangguran. Wah, bahaya nih. Aku punya ide. Yuk. Pokoknya benar. Apa itu artinya Simba akan mengabulkan permintaanku? Tidak. Kenapa, Pak? Saya lagi bosan makan nasi pecel. Sekali-kali bawakan sesaji KFC. Loh, apa-apaan kamu? Sekali-kali dikerjain deh. Apa itu KFC, Mbak? Masa tidak tahu? Cek Google dong. Kok sih Mbak tahu tentang Google? Ya dong. Mbak juga punya ide. Jangan lupa follow ya. Ada
nggak beres kayaknya. Siapa kalian? Keluarlah. Kita adalah penjaga hatimu. Dengar, apa yang kau lakukan itu adalah dosa besar. Kenapa? Aku hanya minta bantuan saja. Benar, itu namanya menyebutkan Allah. Yang benar aja. Di luar sana banyak juga kok orang yang minta bantuan ke Ustadz supaya sukses, didekatkan jodohnya. Sama aja kan minta selain Allah. Bedanya, Ustadz itu hanya menjadi perantara saja agar dikabulkan doanya. Mintanya tetap ke Allah dan tetap dibarengi sama ikhtiar. Benar, tapi di sini kamu menganggap benda lainlah yang memiliki kemampuan di atas Allah. Apa kamu tahu bahwa dosa syirik seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah? Hah? Teriaklah sepuasmu supaya pohon yang kau sembah itu membantumu. Tidak, itu hanya benda, tidak mungkin bisa menolong. Kalau sudah tahu, kenapa kau minta padanya? Hah? Iya. Mulai sekarang kamu harus beradaptasi dengan tempat ini. Kenapa? Karena kamu akan selamanya tinggal di sini. Iya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau, segeralah bertobat sebelum ajalmu tiba. Baik, aku pulang dulu. Apa kau yakin masih hidup sampai rumah? Hah? Maksudnya, baca istighfar sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena persekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Sekarang video yang kedua ya.
kuat.เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ออกทีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Video terakhir. You love this world, dunya. I love dunya, you love dunya, we all love dunya. Its love has been instilled in our hearts from such a young age. We love its houses, its cars, its yachts, its money, its women, its fame, honor, status, and power. When dunya comes to me, I'm excited and I'm happy. And when dunya is taken away from me, I'm sad and I'm miserable. We love this world. But this world doesn't love us back. You can give this world everything you have, and it'll take it and give you nothing in return. Allah, the creator of this world, the one that knows it for its true colors, Allah says, and what is the life of this world, except it is the enjoyment of delusion, deception. We think these toys bring us happiness. It's not real. Happiness is not how much you have, rather it's how much you can give without. We think that by gaining all of these pleasures and these toys, that we're going to reach contentment. Our Prophet has told us, sallallahu alaihi wasallam, that nothing will satisfy the hunger of man in his quest for this world. Nothing will satisfy our hunger except what? Except the dirt. Meaning that when we enter our grave, only then will we be truly satisfied. Our Prophet has told us that if the son of Adam had a valley of gold, guess what? He would wish he had another one. As Death once asked life, he said, why does everyone love you, but yet they hate me? So life responded and it said, because you, Death, you are a painful truth, while I'm a beautiful lie. That's the reality of this world. There is no happiness in it. You will never find true contentment in this world. Allah, the creator of this world, the creator of true happiness, has told us the only place, the only location you will ever find true happiness is where? It says, verily in the remembrance of Allah, the heart, they find true rest, true happiness, true contentment. That's where you find it, not in this world. And He's also told us the opposite in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says that whoever stays away from my remembrance, whoever stays away from my faith, from my way, from my path, whoever stays away from it, guess what? Allah promises, no doubt, Allah promises for that person is a miserable. Oke, selesai. Dari video tayangan 1, 2, 3, dan 4 ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Sudah terbayang? Masih belum?
Pasti ada hubungannya dengan video yang tadi. Yang pertama, Asmaul Husna. Tadi kata Bapak apa artinya? Nama-nama, baik-baik. nama-nama yang baik bagi yang baik atau yang indah. Bagi Allah. Nah, barang siapapun ini yang ingin mengenal Allah lebih dekat, pasti yang pertama dikenal harus tahu adalah namanya kan. Contoh deh, kamu sudah berulang kali bilang, kalau kamu punya tetangga baru nih, kamu yang pengen kepoin apanya dulu, pasti namanya kan. Gak mungkin nanti ketika ketemu, hey sini, hey. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Pasti sebelum mengetahui seseorang lebih jauh, pasti namanya dulu. Setelah nama, baru deh nyambung apa hobimu, gimana rumahmu, dan sebagainya, ya. Nah, karena jumlahnya banyak, berapa sih jumlahnya? Asmaul Husna 99. Gak mungkin kita hari ini bisa bahas semua, jadi hanya 4 saja. Tadi beliau ya tujuannya 5, ternyata 4. Yang pertama As-Somad. As-Somad artinya apa? Ini nyambung dengan video yang pertama kalau Bapak bilang. Nah, tentang apa? Oke, ini artinya Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah tempat bergantung. Di video yang pertama tadi yang kalian lihat, bagaimana hubungannya dengan As-Somad? Sesuai apa tidak? Apa yang sesuai? Tadi begitu tayangan video di awal, tiba-tiba ada seorang laki-laki tiba-tiba memohon meminta sama pohon. Sesuaikah dengan ini? Sesuai tidak? Kenapa tidak sesuai? Karena mintanya juga sama pohon, ya kan? Di video itu mintanya sama pohon kan? Apa sesuai dengan As-Somad? Tidak, kata Allah. Kalau kamu ingin sesuatu, meminta sesuatu, cukuplah meminta kepada Allah. Gitu. Ya, maksudnya gitu. Jadi video yang pertama hubungannya sama. Nama Asmaul Husna As-Somad. Nah, jadi intinya seluruh makhluk hidup, manusia khususnya, kalau ingin sesuatu, meminta sesuatu harus hanya bersandarkan kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Ketika kalian, halo yang di belakang, lagi apa bisik-bisik tetangga? Ada apa nih? Revan ada apa Revan? Sudah. Tapi ada sesuatu yang dibicarakan gitu. Masih penasaran dengan video tadi atau gimana? Enggak. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, jadi khususnya manusia kalau meminta sesuatu harus hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Sedangkan tadi di video yang pertama memintanya selain kepada Allah. Ketika kita meminta selain kepada Allah, maka dia termasuk orang yang musyrik. Kalian tahu musyrik itu adalah dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni kalau selama orang ini nggak pernah bertaubat. Mau? Jangan berani-berani. Atau gini deh, kasus yang paling gampang. Kita pasti semua orang yang hidup di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya sakit ya. Entah flu, batuk yang ringan-ringan. Sampailah akhirnya sampai titik jenuh, pasti manusia bilang gini, ih kenapa ya sakit itu nggak sembuh-sembuh? Ah pergi ke dokter. Dokter A didatengin, masih belum sembuh. Ke dokter B, sampai akhirnya ada yang kasih tahu karena tuh si dokter biasanya kalau orang yang sudah ke dokter kalau sakit pasti sembuh. Karena kalian penasaran, pergilah ke dokter dan ternyata cocok dan kamu pun sembuh. Ketika ada orang yang nanya, kamu sembuh berobat di mana? Iya, tuh gara-gara dokter Kira-kira kalau jawabannya seperti itu musyrik tidak? Kenapa? Karena sudah percaya sama dokter dibanding sama Allah. Padahal itu adalah caranya, gitu kan. Sebelum disembuhkan Allah, kita berikhtiar dulu lewat dokter. Jadi gimana dong caranya ketika ada yang nanya, kamu udah sembuh berobat dari mana?
atas izin Allah saya berobat ke dokter akhirnya saya pun sembuh. Ngerti ya? Paham ya? Kan kebiasaan gitu ya. Iya udah sembuh, udah dong tuh gara-gara berobat ke dokter A, dokter B. Secara tidak sengaja kamu sudah melakukan perbuatan musyrik. Oke, lanjutkan. Nah, di as-somad ini bagaimana cara kalian meyakini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat penghimpunan. Coba apalagi? Tadi tempat bergantung. Selain ini apa lagi? Ada yang lain? Ini kalau mohon kotor depan. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kalian sebagai seorang pelajar, ketika ada temannya yang tidak paham, khususnya dalam pelajaran PAI, nanyain, kasih tahu, jangan pelit. Wah, saya tahu nanya wae mau lebihnya, boleh kayak gitu. Jangan pelit, semua ilmu itu datang dari Allah, bukan karena kamu pintar. Pintar juga Allah yang ngasih. Kalau Allah tidak memberikan kefahaman, kamu akan paham. Lalu ada lagi, ya KPD-nya ya. Yuk, boleh dibalik kursinya, kerjasama, jangan masing-masing bantuin temennya. Mau aja kerja begini. Pilih dan tentukan videonya mau yang mana. Pak, aku mau video 1. Nah, itu yang dibahas sama kelompoknya. Aku mau video 2, beda dengan kelompoknya, nggak apa-apa. Kamu juga nggak apa-apa. Ya, satu aja video fokus. Kan ada 4 loh tadi videonya. Kamu mau bahas video yang nomor berapa boleh? Oh, boleh. Ya udah. Enggak, maksudnya video ini salah satu semua.
Balik ke tempat duduknya, balik sini. Kita bahas. Coba presentasikan hasil kelompoknya ya. Yang sudahnya saja, yang belum apa-apa. Oke, kelompok 1. Silakan depan, kelompok 1 perwakilan. Siapa yang aku bacakan? Saya membacakan Hasil diskusi kelompok 1. kelompok 1. Oke, bacakan. Dengerin dong. Yuk. Nomor 1. Ada nomor 1 kan? Langsung aja pertanyaannya dibaca, atau jawabannya apa? Permasalahan apa dan atau peristiwa apa saja yang ada dalam video tentang pengambilan sesuatu. Jawab. Nomor 2. Diskusikan dengan teman siapapun apakah ada peristiwa yang mirip yang pernah kalian temukan dalam pengalaman sehari-hari. Kita menunda pekerjaan di rumah saya. Nomor 3. Berdasarkan permasalahan yang Dengerin dong. Kalau ada yang kamu di depan tuh dengarkan. Iya. Mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Ajukan kami poin berikut ini. Apakah makna dari asal-usna, as-salat, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi? As-salat menjadikan dan masalah sebagai tentang dulu. Al-muqtadir dan menunda pekerjaan. Dan menunda kebahagiaan. Al-muqaddim mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Al-baqi kita dalam dulu yang kita inginkan. Oke, cukup. 3 saja dulu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Satu lagi kelompok 4 aja deh. Ya, ayo. Asia. Ayo. Oke, mulai. Saya perwakilan dari kelompok 4 Akan membacakan akan membacakan hasil diskusi kelompok. langsung aja ke pertanyaannya. Cak. Permasalahan apa dan atau peristiwa apa saja yang ada dalam video. Jangan menunda-nunda berbuat. Diskusikan dengan masing-masing kelompokmu apakah ada peristiwa yang mirip yang pernah kalian temukan dalam pengalaman sehari-hari. Menolong orang yang kesulitan, contohnya anak psikolog. Kencengin suaranya. Kalau semau, apa? Berdasarkan Langsung aja permasalahan ke pertanyaannya. Iya. Berdasarkan permasalahan yang kalian temukan, kumpulkan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber, artikel atau media untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Sebutkan dengan cara berikut. Apakah makna dari asal-usul as-salat al-muqaddim Ya, terus aja. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Gini. Tadi kan kalian sudah dengar hasil diskusi dari kelompok yang lainnya, presentasinya. Nah, sekarang kita komentarin semua nih. Menurut kelompok 2, tadi yang dibacakan sama kelompok 1 sesuai tidak? Halo,
Gimana apa? Sesuai? Sesuai. Apa yang sesuainya? Tadi kata kalau kita bahas tentang video 1 nih. Sesuainya apa? Apakah sesuai dengan Asoma tadi videonya nggak? Tidak. Oke. Yang ada di video apa? Yang ada hanya bertolak belakang. Harusnya kan Tuhan itu, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Kalau tadi di videonya tidak bertolak belakang. Oke. Kalau kelompok 5, komentarin coba kelompok 4. Bagaimana tadi hasil presentasi dari kelompok 4? Sesuai? Sesuai tidak? Sesuai. Nah, apa yang diceritakan atau dipresentasikan tadi video tentang video kedua? Sesuai tidak dengan al-muqtadir? Hasil kelompoknya. Sesuai ya? Sesuai. Oke. Baiklah, tepuk tangan semua buat kelompok yang satu. Nah, untuk refleksi nih, Bapak ingatkan sambil sebelum menentukan ya. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99, hanya yang kita pelajari hari ini hanya 4 saja. Ada As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqtadir, dan Al-Wakil. Tadi As-Somad, maknanya itu artinya maksudnya apa? Tadi kan menjadikan atau artinya maha tempat bergantung segala sesuatu. Yang kedua Al-Muqtadir, artinya maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqaddim, maha terdahulu atau mendahulukan. Al-Wakil, maha kekal. Dan cara-cara seperti apa meyakininya nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya, ya. Sekarang Bapak akhiri sampai sini. Namun sebelumnya Bapak mau tanya nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Oh, baik. Bagaimana pelajaran hari ini? Nah, muncul deh. Senang? Apakah sedih? Oke, kalau senang, alhamdulillah. Nah, apa yang kamu pahami dari pembelajaran tadi? Satu, jumlah Asmaul Husna berapa? Tahu kan? Tahu. Yang dipelajari ada 4 nama, apa saja? Artinya As-Somad, maha dibutuhkan. Artinya Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan terakhir Al-Wakil. Oke, alhamdulillah. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Bisa? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, cukup? Bapak ucapkan terima kasih. Nanti jangan lupa ketemu lagi kita bahas tentang cara meyakininya ya. Assalamualaikum.